Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021 untuk sektor yang berhubungan dengan IDX non-cyclic ya. Jadi saya bahas langsung Cepin ya. Kalau kita lihat Cepin ya, ini Cepin sudah saya bahas sebelumnya ya. Dia memang berusaha untuk breakout ke atas 6.700. Minggu lalu masih belum berhasil ya. Walaupun dia higher low, kalau kita lihat close-nya di sini minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya, dia sebenarnya higher close ya. 6525 sebelumnya lagi kan close-nya di 6500. Jadi walaupun masih lower high tapi dia higher low, higher close ya. Jadi masih ada harapan 1-2 minggu ke depannya untuk breakout ke atas 6.700. Memang di sini tes resisten ya. Jadi kita jangan terlalu takut ya. Ini di sini memang cenderung sideways ya beberapa minggu lama ya. Kalau dekat resisten bukan berarti dia pasti akan turun, enggak ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 6.700 boleh buy up atau average up atau tambah lagi ya. Kalau yang mau buy high sell higher silahkan, karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.700 dia peluang paling enggak dia naik ke 7.100 ya minimum ya. Yang mudah-mudahan dia dikasih sampai 7.350 ini high yang sebelumnya ya, swing high di mingguan 11 Juni ya. Jadi masih ada harapan untuk naik ke 7.350. Jadi memang kalau kita lihat dia sideways beberapa minggu di sini ya, sudah lama ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minggu dia belum berhasil tembus ke atas 6.700 ya. Jadi kalau ada kemungkinan 1-2 minggu ke depan ada bisa tembus ke atas ya, seperti itu ya. Ini stokastiknya sudah membuka ke atas ya. Ya, ini kalau kita lihat dari pembelian asing sih lumayan naik ya di sini ya, pembelian asingnya ya. Dilihat dari daily-nya, ya kita lihat garisnya untuk di daily ya. Ini saya sudah gambarkan sebelumnya garis Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya di sini ya. Di 7850 ini di tanggal 15 April 2021, dia posisinya masih testing area Fibonacci retracement 1,8% ya. Sekitar area 6474 ya, 6475 ya. Jadi di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 6400 dan 6300. Area buy on weakness memang saya sudah sebutkan di area 6300. Artinya kalau mau tunggu koreksi sampai di bawahnya 6300, kita belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 6300 barusan buy ya, seperti itu ya. Nah, itu yang buy on weakness ya. Tapi sejauh ini dia menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ya. 1-2 minggu ke depan ya. Jadi kalau mau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 6400 dan 6300. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atas 6650 silahkan tambah lagi. Naik ke atas 6750 area dari kurang lebih Fibonacci retracement 50%-nya ya. Di sini high-nya di area 6700 ya. Jadi saya pakai acuan 6750 ya untuk Fibonacci retracement 50%. Kalau dia naik ke atas 6750 tambah lagi target price berikutnya kurang lebih sekitar area 6925 sampai dengan 7000. 7000 itu adalah area Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk daily-nya kalau dia naik lagi ke atas 6925 target price berikutnya di 7200 dan sekitar area kalau di high-nya di sini ini areanya di 7350-an ya. Tapi saya gambarkan 7375 ya kurang lebih garisnya ya. Menurut saya sih memang ini masih cenderung sideways ya. Jadi dia kalau breakout ke atas 6750 lumayan bagus ya. Kalau mau tambah lagi buy up atau average up ya. Ada kemungkinan dia naik sampai target 7375-an kurang lebih ya. Seperti itu ya. Kalau tadi weekly-nya tadi 6700 ya. Jadi memang nggak sedikit beda ya. Ya kurang lebih sama lah ya. Ini 6750 ya. Ini saya garisnya dari Fibonacci retracement 50%-nya. Kalau lihat dari swing high-nya ya pakai 6700 ya. Sama dengan weekly-nya tadi ya. Jadi kalau dia 1-2 minggu dia berhasil breakout ke atas 6700 masih ada target ke 7100 dan 7350 untuk Cepin ya. Jadi di sini memang masih cenderung istilahnya sideways ya. Sideways-nya dia lebar ya. Jadi jangan terlalu pesimis ya, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Belinya bertahap aja. Intinya kalau kita lihat di sini ini ada area supportnya ya. Kalau kita gambar di ini daily sih ya. Weekly-nya kalau kita mau tarik garis tengah-tengahnya Pak Sunar ini 6025 ke 6700 kan terlalu jauh ya kalau pasang trailing stopnya ya atau stop lossnya ya. Jadi saya coba tarik garis tengah-tengahnya di sini. Saya pakai acuan kurang lebih yang di sini ya. Ini swing high sebelumnya ini di 6350 ya. Sebentar saya. Ini kurang lebih tengah-tengahnya ya. Jadi itu selama dia bertahan di atasnya 6350
sebenarnya masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 6.700 ya. Memang dia cenderungan sideways-nya lebar ya di area 6.025 sampai dengan 6.700. Ya, mudah-mudahan dia breakout ke atas 6.700 dalam 1-2 minggu ke depan ya. Itu untuk cepin ya. Berikutnya untuk Java. Java di sini dia juga lumayan ya, kecenderungan dia sudah berhasil, sebenarnya dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 1760. Tapi sayangnya dia ditutup di bawahnya 1760 ya minggu lalu ya. Tapi kalau kita lihat candlenya dia higher low, higher high dan higher close ya. Jadi masih ada peluang naik lagi tembus ke atas 1760 bahkan 1860 di sini ya, area dari swing low sebelumnya ya. Ini garis-garisnya support dan resistance terdekatnya ya. Memang cenderung sideways tapi masih ada potensial naik ya 1-2 minggu depan ya. Saya percaya itu ya. Kalau kita lihat sih dari awal sih memang akumulasi asing lumayan banyak di sini ya, pembelian asing ya. Jadi kita jangan fokus di asingnya, fokus di pergerakan harganya saja. Kalau dilihat dari daily chartnya, memang ini saya sudah gambarkan Fibonacci-nya ya. Sebelumnya saya gambarkan Fibonacci dari sini ya, swing low sini ke swing high di sini. Kemudian dia sudah sampai Fibonacci extension 127,2% ya, sudah sampai, kemudian sampai area high maksimumnya di 2270, tapi dia masih koreksi ya. Nah, jadi di sini saya coba tarik garis baru aja ya, Fibonacci retracement ya, ini terlalu jauh ya. Saya coba tarik garis insert Fibonacci retracement ya. Saya tarik dari swing low yang di sini dan swing high di sini ya. Jadi tadi itu yang saya hapus ya, updatekan aja. Ini update yang terakhir ya, 1290, dan di sini swing high-nya di area 2270 ya. Ini yang garis baru ya, Fibonacci retracement ya. Untuk sekarang dia sudah berhasil naik ke atas 1,8% ya. Di atasnya 1670 ya. Kurang lebih ini garis-garis saya ya. Dia target price terdekatnya adalah sekitar 1875-an ya. Target price terdekatnya. Jadi ini masih berjuang untuk breakout ke atasnya ini ya, 1805 ya. Kalau saya gambar garisnya sih 1830 ya. Saya pakai acuan swing high yang di sini. Jadi sudah punya, pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 1720 dan 1670 ya. Selama di atas 1670 menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 1830 ya untuk Java ya dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi masih potensial sebenarnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 1830, tambah lagi target berikutnya adalah sekitar Fibonacci retracement 38,2%. Ini saya gambarkan 1875 ya. Ini di high-nya yang di sini ya. Tanggal 24 Juni ya. Kalau dia naik ke atas 1875, target berikutnya 1935, terus berikutnya lagi sekitar area 2020 sampai dengan 2060 ya. Itu Fibonacci retracement 23,6%-nya seperti itu ya. Peluangnya masih cukup bagus sebenarnya ya. Memang cenderungan masih testing resistance 1830 ini cukup kuat ya. Selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulanan ya, kurang lebih ya, hampir 2 bulan lebih kalau September ya. Tapi ada peluang ya maksud saya ya. Bukan berarti kalau saya habis lama dia bakalan turun lagi resistennya ya. Ini kan resisten kuat Pak Sunar. Tetekannya ya selama 2 bulanan kurang lebih ya. Ya bukan berarti dia bakalan turun enggak ya. Kalau dia breakout ke atas boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Kalau dari weekly-nya tadi menurut saya sih kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1760 masih cukup bagus lah ya menurut saya ya. Sampai ke depannya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya ya, ini kan sudah akhir bulan Agustus ya. Dia biasanya sih kita perhatikan di sini ya, sampai tahun depan dia lumayan bagus ya kenaikannya seperti itu ya. Ini ya, sebelumnya seperti itu. Itu tahun 2020 sampai 2021. 2019 di sini ya. Kalau sudah akhir-akhir dia Oktober masih bisa naik ya, November di sini ya. Lumayan ya. Kalau tahun depan sih dia turun ya. Tapi menurut saya sih selama dia bertahan di atasnya ini ya 1760 ya. Jadi sekarang memang cenderung sideways ya. Jadi siap-siap aja kalau dia naik ke atas 1760 secara weekly-nya dia cukup bagus ya. Kalau dari daily-nya nanti ya garis saya sih agak sedikit beda ya, 1830 ya kalau dia breakout dari resistennya ini ya. Jadi jangan bingung ya, terserah Anda mau pakai yang weekly atau daily ya. Kalau daily-nya dia pasang aja stop loss-nya di 1720 dan 1670-an ya seperti itu ya. Kalau dari weekly-nya tadi selama di atas, kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya 1760, dia ada kemungkinan masih terus naik ya sampai 2060 dan 2220 ya ada ya.
Ini masih ada istilahnya sideways lah, konsolidasi ya. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Pakai yang daily ya, garis-garisnya sudah saya berikan ya, seperti itu kurang lebih. Berikutnya untuk INDF. Jadi INDF weekly-nya ini cukup menarik ya. Jadi dia selama bertahan di atas 6.000 ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, dia masih ada cenderungan naik sampai 6.700. Jadi ini masih di tengah-tengahnya. Jadi masih ada peluang naik lagi ya. Kalau dia naik ke atas 6.700, target price berikutnya 7.000 dan 7.275 untuk INDF. Sejauh ini sih belum ada bad news sih ya. Hanya terakhir memang susah naik mungkin karena nilai akuisisi dari Pine Hill ya, yang dirasa dia terlalu besar ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja masih cukup bagus lah. Ini masih sideways ya. Tapi kalau trading sideways-nya lumayan lah, selama berada di atas 6.000 ya masih bisa ke 6.700. Harga penutupan terakhir kan 425, jadi masih ada selanya ya, masih ada profitnya. Tapi kalau dia berhasil breakout ya target berikutnya di 7.000 dan 7.275 ya, seperti itu ya. Itu dari weekly chartnya, support dan resistennya. Kalau dari daily-nya ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Resisten dekatnya 6475. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss-nya di 6350 dan 6250. Kalau mau buy on weakness sudah saya sebutkan, ini kotak ini ya, naik ke atas 6350 buy up ya, atau buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 6475, tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 6600 dan 6675 ya, ini kurang lebih resistennya ya. Target price berikutnya adalah 6825 dan sekitar area 7000-an ini ya. Fibonacci retracement 38,2% ya. Ini saya tarik dari swing low di sini dan swing high-nya ya, seperti itu ya. Jadi intinya ya, selama ini ya, dari weekly-nya tadi ya, dia masih peluang ke 6.700. Menariknya kalau dia naik ke atas 6.700, boleh tambah lagi ya. Target berikutnya di 7.000 dan 7.275. Ya, ini kurang lebih masih cukup menarik menurut saya ya, untuk Indofit. Berikutnya ICBP. Perlu diingat ya, inilah ICBP anak perusahaan dari INDF ya, anak perusahaannya ya. Jadi kalau beli ICBP dan INDF, saran saya sih salah satu aja ya. Pilih INDF atau ICBP ya. Kalau saya sih lebih cenderung pilih ICBP-nya ya. Karena INDF biasanya seperti holding company-nya ya. Kalau ICBP di sini memang testing 8.300 susah banget Pak Sunar. Naik ke atas 8.300 turun lagi, naik lagi turun lagi. Ya memang kalau konsolidasi seperti itu ya. Ya kita jangan menyerah ya. Kalau menurut saya sih selama di atasnya ini ya 7750 dan 7625 secara weekly-nya, ya sebenarnya ini testing resisten 8.300. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ya, terbuka kemungkinan ke 8.700 dan 9.025, bahkan sampai tembus ke atas 9.275 masih memungkinkan ya. Itu untuk ICBP ya. Kalau kita berkaca dari sebelumnya ya, ini sebelumnya di sini bawah ya, dia berhasil naik terus sampai naiknya tinggi ya, 10.625. Ya ini cenderung memang downtrend ya, naik pun dia sampai 9.025. Ya ini sentimen Pine Hill itu agak susah ya ngomongnya ya. Dia PHC akuisisinya kan nilainya terlalu tinggi banget, harga mahal, tapi itu digaransi keuntungan katanya gitu ya. Ya kita kan nggak akan tahu rencananya bulan depan, maksudnya tahun-tahun depan berikutnya seperti apa kan kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja masih sukses ya, seperti namanya Indofood CBP sukses ya. Yang mudah-mudahan dia sukses, kita juga sukses kalau beli sahamnya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini dia 8.300 ini penentuan ya. Sebelumnya memang capek Pak Sunar, naik ke atas 8.300 turun lagi. Ini testing paling ya PHP juga turun lagi ya. Sebelumnya dia berapa kali dia naik ke atas 8.300 turun lagi. Ya pasang aja trading stop atau stop loss-nya ya. Kadang-kadang memang susah ya terus resisten. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kalau kita tarik, ini saya tarik Fibonacci retracement yang terakhir ya. Dari sini swing low-nya dan swing high-nya, dia Fibonacci retracement 1,8% ya, di area sekitar 8.159 ya di sini angkanya ya. Jadi dia masih testing lah, Fibonacci retracement 50%-nya ya, 8325 di sini ya, 8.300. Kalau mau buy sekarang sih menurut saya masih cukup bagus. Kalau mau pasang stop loss-nya di 8.200 dan 8.050. Sebenarnya kalau pasang stop loss 8.200 terlalu dekat ya. Jadi pasang aja kalau beli sekarang di 8.050 dan 7.950 itu stop loss-nya. Kalau dia naik lagi ke atas 8.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 8.700 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8.925, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target berikutnya di 9.200 dan 9.475. Ini saya ngikutin dari Fibonacci retracement sebelumnya ya, dari swing high di sini dan swing low-nya ketika dia turun dalam ya.
Tapi ini saya hapus saja lah. Ini kalau kita jadikan acuan ya tambah bingung ya sebelumnya. Yang terdekat ini aja. Kalau dia naik ke atas 8925, kemungkinan dia ke 9275, 9475 dan 9700 ya untuk ICBP. Jangka menengah menurut saya sih masih ada potensial ya untuk ICBP ya. Bagi yang suka buy on weakness ya, memang dia cenderung masih lesu di bawah ya, downtrend ya seperti itu ya. Kalau dibilang downtrend enggak juga sih, ini sebelumnya dia sudah berhasil rebound, ini cenderung sideways lah, berjuang istilahnya ya, naik ke atas 8300. Kalau dilihat secara primary trendnya ini ya terus terang aja masih downtrend ya ini ya, masih ke bawah ya. Apalagi kalau digambarkan dari sini ya, ini juga masih turun ke bawah ya seperti itu ya, arahnya masih, walaupun dia yang high-nya di sini ya, kenapa masih cenderung downtrend? Kalau secondary trendnya ya masih downtrend karena dia ketika naik ya high-nya di sini, kemudian dia turun lagi, high-nya di sini nggak mampu higher high dari sebelumnya di sini ya 9275 ya, malah dia turun lagi ya, ya masih cenderung downtrend ya. Tapi ya ini khusus bagi yang mau spekulasi buy on weakness seperti itu ya, karena nanti jangan salah paham yang dibahas Pak Suntar hanya yang naik-naik doang, yang naik tinggi gitu ya. Ini kurang lebih di bagian bawah lah ya. Kalau menarik silakan ya. Saya sih sebenarnya mau masukkan ini ke portfolio untuk investasi jangka menengahnya ya seperti itu ya. Tapi saya sih lebih cenderung tunggu aja nanti hasil kuartal 3-nya seperti apa ya. Makanya belum saya masukkan ya, karena kuartal 3 kan September ya. Jadi saya belum masukkan ke saham investasi untuk tahun 2022 ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya CPP ya. Berikutnya Mior. Mior kalau saya lihat dari berita terakhir laporan keuangannya ya, dia naik 18% pendapatannya, tapi sebentar. Iya, tapi dia labanya naik tipis ya kalau nggak salah ya. Sebentar. Ya tidak signifikan ya tulisannya ya labanya ya. Jadi pendapatannya memang naik 18%, tapi menurut saya sih harga sekarang ini sebenarnya secara weekly-nya ini ya, weekly-nya dia terus terang untuk Mior ini kondisinya masih downtrend ya. Ini masih tarik ke bawah ya. Tapi di sini saya lihat ada potensial sih ya. 2210 ini belum tembus ke atas walaupun high-nya sempat 2210 ya maksimum ya. Ini kurang lebih areanya. Ini 2210 saya tarik dari ini ya. Ini low-nya sebelumnya ya. Jadi ini ada perjuangan untuk naik ke atas. Ya, mau beli sekarang ya yang pakai weekly chart-nya ya pakai stop loss-nya di 2140, maksimum di 2040 lah ya. Itu maksimum. Kalau dia berhasil naik ke atas 2210 menurut saya peluang besar ke 2410 minimal ya. Kemudian 2600 masih memungkinkan ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 2210 ya, 2200-an lah ya kurang lebih ya. Dia masih peluang untuk naik ke 2600 ya, ini sebelumnya di sini ya. Ya memang di sini masih cenderung downtrend ya. Terus terang aja cenderung downtrend, jadi belinya jangan terlalu agresif. Tapi saya bahas saja ya, karena ya itu tadi ada beberapa yang request Pak Sunar bahas yang belum naik dong, yang sudah naik tinggi ya. Ini masih ada peluang lah ya. Untuk sampai tahun depan mungkin masih cukup bagus lah menurut saya ya. Ya mudah-mudahan aja dia naik ya. Itu untuk Mior. Apalagi menurut saya sih pandemi COVID ini sudah cukup teratasi ya dengan banyaknya vaksin yang masuk seperti itu ya. Mudah-mudahan aja pemulihan tahun depan dia bisa naik luar biasa sampai kembali lagi ke awal-awal tahun 2021 ya, sampai 2940 ya. Profitnya lumayan ya kalau beli sekarang ya. Ini kan tertahan di Fibonacci retracement 50% ya kalau lihat dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Masih cukup bagus sebenarnya ya uptrend-nya ya. Kalau dilihat dari daily-nya ya, ini berusaha menembus ke atas 2210 ya. Memang kesempatan ya. Pasang aja stop loss-nya di 2140 ya. Seperti itu ya. Terus terang saya ada buy ya untuk Mior ya. Untuk porto saya ya. Memang saya tunggu. Pasang stop loss-nya saya di 2140 kok ya, sama ya. Jadi nanti kalau naik lagi ke atas 2210 saya rencana tambah ya minggu ini ya. Naik lagi ke atas 2270 tambah lagi, naik lagi ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2350 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya kurang lebih 2460 ini garisan saya. Tapi kalau swing high sebelumnya di sini kan di 2450 ya. Masih ada kemungkinan kalau naik lagi ke atas 2460 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Memang kecenderungannya dia masih downtrend ya kalau kita gambarkan ya, sama dilihat dari sini ya. Ini turun ke bawah Pak Sunar. Dari atas turun naik rebound kemudian turun lagi. Ini swing high di sini kan dia lebih rendah dari sebelumnya. Terus turun dia naik
ini lebih rendah lagi, kemudian turun naik, walaupun ini lebih tinggi dari yang ini, tapi dia kan lebih rendah dari sebelumnya ini ya. Jadi arahnya masih ke bawah terus terang aja ya. Ini jangan terlalu banyak ya, belinya bertahap aja. Jadi jangan salah paham, saya bukan ngajari beli saham downtrend enggak ya. Tapi kalau saya lihat dari weekly-nya tadi ya, memang ada kesempatan kalau yang mau buy untuk jangka menengah ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2210. Ya paling enggak ya ini 2140 dekat lah ya. Maksimum stop loss di 2040 lah ya kalau maksimum kalau mau stop loss. Karena kalau dia turun banyak 2040 dia cenderung bisa turun dalam ya seperti itu ya. Bisa ya. Bukan berarti bakalan downtrend enggak ya. Kalau sebelumnya kalau kita lihat kalau dia turun banyak 2040 ya, dia bisa turun sampai dengan yang ini ya. Sampai area sampai 1760 bahkan bisa sampai kalau turun lagi ya sampai yang ini ya sebelumnya ya. 1400 ya ini ya di sini ya. Ini kalau supportnya kalau weekly-nya ya. Tapi kalau saya lihat sih walaupun downtrend ada kesempatan ya. Memang kalau dari dilihat dari candlenya ya, satu hijau, dua merah, satu hijau, dua merah, satu hijau. Ya ada kemungkinan dua merah lagi Pak Star. Enggak ya, belum tentu ya. Jadi jangan pakai lihat historinya. Dua merah, hijau, dua merah, hijau, dua merah, hijau, bakalan merah lagi ya, belum tentu ya. Jadi bisa aja dia breakout ke atas 1210. Menurut saya sih masih peluang ya. Apalagi kalau dilihat dari akumulasi asingnya dia lumayan sih ya menurut saya. Ini di weekly-nya dia lumayan banyak ya. Ini daily-nya juga kelihatan akumulasi asingnya ya. Jadi yang suka lihat asing borong beli kok sahamnya turun. Ya mungkin belum saatnya beli, bukan belum saatnya naik ya maksud saya. Kalau sudah naik ya kemungkinan nanti kalau sudah naik tinggi asing jualan ya, take profit ya, seperti itu ya. Nanti mungkin yang beli ya lokal. Kalau asing beli ya, yang berarti yang banyak yang jual lokal ya, seperti itu ya. Kecuali kalau emitennya buyback ya. Jadi jangan salah paham ya. Kalau asingnya jualan ya berarti yang banyak yang beli ya lokal. Ya kecuali emitennya buyback sendiri ya. Jadi kita lihat pandangnya seperti itulah. Oke, berikutnya untuk maaf, MPPA. Jadi MIOR sudah dibahas. Ini yang terakhir MPPA. Weekly-nya di sini cukup menarik ya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. 850, 955 ya. Ini dia higher low, higher high, dan higher close ya. Untuk minggu lalu ya. Dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang di sini ya. Jadi dia selama bertahan di atas 850, menurut saya sih ada kemungkinan breakout ke atas 955 dengan target berikutnya di 17275 ya. Seperti itu ya. Memang di sini ciri khasnya dia naik dua, kemudian dia 2 minggu berikutnya turun ya. Naik dua, kemudian 2 minggu berikutnya turun ya. Jadi ini kalau naik satu ya masih bisa naik satu lagi ya seperti itu ya, minimal lah ya. Ya kalau kita lihat dari sejarahnya gitu ya, tapi nggak pasti ya seperti itu ya. Karena ini sebelumnya naik dua, dia turun satu, naik lagi dua. Ya nggak pasti lah ya seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan breakout ke atas 955 ya. Kalau dia naik ke atas 955 masih pulang ke 1275. Ya, itu untuk MPPA. Kalau dilihat dari daily-nya, maksudnya ini daily-nya volumenya naik kan, yang terakhir ya. Ini sudah 910, garis-garisnya sudah saya kasih ya. 905 sih high-nya ya. Jadi garis saya 910. Kalau mau tambah lagi nanti average up kalau naik atas 910 tambah lagi ya. Sesuai dengan rencana sebelumnya. Ini area buy on sudah saya sebutkan, 860 ke atas buy, naik ke atas 910 ke atas buy, naik ke atas 990 tambah lagi, naik ke atas 1030 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Kalau misalnya trading ya, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Kenapa jangan terlalu agresif? Maksudnya dia ini memang walaupun dia ada rebound, dia cenderung masih ke bawah ya, belum berhasil breakout dari high-nya yang ini ya, 1055 ya. Jadi ya masih istilahnya jangka mid term-nya dia masih cenderung sideways di sini ya. Hati-hati aja kalau dia turun lagi di bawahnya 665 ya, ini low-nya di sini ya. Ya mudah-mudahan berhasil lah. Ini kalau saya lihat sih masih ada peluang rebound ya, seperti itu ya, masih peluang rebound naik lagi. Sudah punya pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 80 dan 800. Kalau mau buy on weekday sekarang sih kurang lebih boleh ya, pasang stop loss-nya di 80 dan 800. Itu kalau lihat dari hariannya. Kalau dilihat dari weekly-nya, kalau beli sekarang weekly-nya memang stop loss-nya di kurang lebih 850. Kenapa 850? Karena kalau dia belum berhasil naik ke atas 850 ya. Ini sebelumnya kan kita lihat di sini swing low-nya 850 ya. Di sini 955 ya. Ini 850 di sini ya kurang lebih ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ya. Selama bertahan di atas 850 dia kecenderungan breakout ke atas 955 ya. Ini 955. Menurut saya sih masih ada potensial naik ya ini ya.
lumayan ya, candlenya lumayan tinggi, target price tekannya ya 955 ya, ini suhu yang sebelumnya ya. Jadi kalau dia naik lagi ya, resisten berikutnya dia di area sekitar ini ya, 1055 ya. Jadi acuannya seperti itu, gampang aja, kurang lebih cukup lah ya. Ini sudah lumayan banyak ya yang saya kasih di sini garis-garisnya ya, ikutin aja. Ini 6 saham ya untuk analisa saham minggu ini untuk 30 Agustus sampai dengan 3 September 2021 ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya. Kalau ada saran juga, seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Sekian dan terima kasih banyak.